Blora di luar Kabupaten Blora seperti itu. Baik, minta tolong slide yang selanjutnya. Baik, program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2023 ini hadir dengan berbagai wajah yang baru sih Bapak Ibu. Jadi pada program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora ini diselenggarakan secara gratis sih Bapak Ibu untuk seluruh sekolah di Kabupaten Blora, dan kita di sini menajarkan terdapat 300 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan juga dari SMA di Kabupaten Blora seperti itu. Dan di sini Literatur Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan program Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini untuk menyemarakkan hari jadi Kabupaten Blora yang ke-274 seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi pada program ini memang terdapat beberapa rangkaian kegiatan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan juga pengembangan mengenai potensi daerah, kebudayaan, dan juga kearifan lokal di Kabupaten Blora. Di sini terdapat pembuatan buku antologi puisi yang dimana nanti bersumber dari lomba menulis puisi dari masing-masing sekolah seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi dari program pembuatan buku antologi puisi inilah yang nantinya akan kita pecahkan rekor muri di Kabupaten Blora, sekaligus menjadi kado di Kabupaten Blora juga pada saat memperingati hari jadi Kabupaten ke-274 seperti itu. Dan tentunya dari program pembuatan buku antologi puisi ini yang dilombakan ini nantinya kita akan bekali dengan terdapat beberapa rangkaian kegiatan workshop pengembangan kompetensi dan juga workshop pengembangan kepenulisan untuk siswa dan guru seperti itu. Yang selanjutnya terdapat program pemilihan duta literasi siswa di Kabupaten Blora Jena. Jadi ini terdapat program pemilihan duta literasi siswa yang dimana ini cukup baru nih Bapak Ibu di Kabupaten Blora. Mungkin di Kabupaten Blora ini sudah sering seperti kayak duta genre atau mungkin duta pariwisata dan lain sebagainya. Nah ini kita hadirkan duta literasi yang mampu menjadi inspirasi banyak orang dan membuat semangat literasi dan kebudayaan di Kabupaten Blora seperti itu. Dan juga pada acara yang terakhir secara offline nantinya pada bulan Desember ini akan diselenggarakan acara puncak bertajuk Summit Wonderland Bapak Ibu, seremoni program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023 seperti itu. Dan closing seremoni ini tentunya akan berisi seperti orasi dan talk show inspiratif, penampilan kebudayaan dan juga penganugerahan kejuaraan lomba sekaligus pemecahan rekor muri yang ada seperti itu. Mungkin minta tolong operator untuk dapat melanjutkan. Baik, di sini terdapat lini masa program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2023 nih Bapak Ibu. Jadi kemarin terdapat beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin ya, Mas ini untuk pengumpulan karyanya kapan dan bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini seperti yang ditekankan juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bahwa yang penting ini programnya mendaftar dahulu dan alhamdulillah juga sampai detik ini sudah mencapai di angka 289 sekolah dan ini merupakan partisipasi dari tingkat SD sederajat, SMP sederajat maupun dari SMA sederajat di Kabupaten Blora seperti itu. Dan juga mengenai lini masa yang ada ini yang pertama terdapat workshop kepenulisan. Nah, ini workshop kepenulisan yang saya maksudkan di sini merupakan program pendampingan Bapak Ibu. Jadi pendampingan ini nantinya untuk siswa-siswa yang akan mengikuti lomba menulis puisi. Dan tentunya nanti terdapat workshop untuk Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Cuman nanti untuk pelaksanaan workshop untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah akan berlangsung di bulan November Bapak Ibu. Jadi nanti pada tanggal 19 sampai 20 Oktober kita lakukan penyelenggaraan workshop kepenulisan secara online via Zoom meeting juga dengan tujuan untuk memberikan pendampingan, pelatihan dan juga pemberdayaan kepada adik-adik supaya bisa menulis puisi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, mungkin sepertinya Bapak Ibu tahu juga dari tingkat SD, SMP maupun dari SMA mungkin menulis puisi itu merupakan hal yang antara mudah dan juga tidak mudah sih. Cuman terdapat beberapa kondisi yang di lapangan seperti Mas ini anak-anak
nggak bisa nulis puisi dan sebagainya, ini masih bingung mengenai kayak gini, ini harus bagaimana, apakah harus yang bagus sekali atau tidak. Nah, ini yang penting tujuan utamanya adalah mengajak siswa untuk berkarya dan setidaknya mereka dapat berani untuk mencoba terlebih dahulu seperti itu. Yang tentunya ini nanti akan menghasilkan suatu output, yaitu pengiriman karya dari tiap peserta didik pada program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora. Nah, ini terdapat lini masa mengenai pengiriman karya program Pesta Budaya ini, Bapak Ibu. Jadi, nanti pengiriman karya dapat dilakukan antara tanggal 19 Oktober sampai maksimal paling lambat sampai 31 Oktober, Bapak Ibu. Dan tentunya ini nanti akan dibantu juga mengenai surat pemberitahuan edaran dari Dinas Pendidikan juga. Jadi, untuk pengiriman karya paling lambat, karya puisi bertema budaya nanti paling lambat tanggal 31 Oktober tahun 2023, Bapak Ibu. Jadi monggo setelah ini nanti dapat ditindaklanjuti dari sekolah Bapak Ibu dari tingkat SD, SMP maupun dari SMA untuk mengenai akses tautan workshopnya telah diedarkan mengenai surat pemberitahuan dan juga terdapat WA dari narobong program kami. Jadi nanti Bapak Ibu monggo silakan dapat diakses langsung melewati tautan yang telah disediakan. Nah, mengenai ketentuan pengiriman kari nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan yang selanjutnya mengenai program penerbitan karya program Pesta Budaya Literasi Daerah ini dimulai dari 1 November sampai 30 November, Bapak Ibu. Jadi nanti tanggal 1 November semua karya itu nanti akan diproses oleh mitra penerbitan dan juga mitra percetakan dengan kurun waktu 1 bulan, yang dimana ini nantinya pada saat acara puncak terdapat 3 judul buku output yang dihasilkan dari masing-masing sekolah. Dari 3 buku output yang dihasilkan ini, yang pertama akan dikirimkan ke pemerintah daerah Kabupaten Blora, dan yang kedua terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, dan yang ketiga terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora. Nah, nanti Bapak Ibu apabila nanti menginginkan buku antologi puisi dari masing-masing sekolahnya, mungkin untuk tambahan badan bacaan atau mungkin untuk referensi adik-adik yang lain sebagainya, dan nanti monggo dapat membeli sendiri PO dengan tidak memaksa setelah penyelenggaraan acara selesai, Bapak Ibu. Jadi nanti pada bulan Desember nanti monggo Bapak Ibu dapat mulai untuk PO bukunya apabila Bapak Ibu berkenan seperti itu. Dan ini tidak memaksa, Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini dibebaskan. Jadi monggo apabila Bapak Ibu ada yang ingin PO bukunya untuk sekolah panjenengan, monggo. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa seperti itu. Karena memang dalam program Pesta Budaya ini hanya ada 3 eksemplar dalam satu judul buku, yang ini nantinya akan dikirimkan ke pemerintah daerah, ke Dinas Pendidikan, dan juga di Dinas Perpustakaan. Dan juga mengenai penyelenggaraan program yang lainnya, ini terdapat workshop juga untuk sekolah, dan juga Bapak Ibu guru nanti tanggal 6 November dan juga tanggal 8 November, Bapak Ibu, yang dimana nanti sekaligus akan menjadi launching juga lomba artikel opini untuk Bapak Ibu guru seperti itu. Dan juga nantinya pada bulan November ini nanti terdapat kegiatan bedah buku dan kunjungan literasi pada sekolah-sekolah yang terpilih. Dan juga ini nanti dari bedah buku ini nanti terdapat beberapa indikator, Bapak Ibu. Jadi dari 300 sekolah ini nanti akan dipilih beberapa sekolah secara eksklusif, melihat dari tingkat keaktifan dalam program Pesta Budaya, tingkat keaktifan dari kegiatan literasi adik-adik di sekolah dan lain sebagainya, untuk mendapatkan kegiatan bedah buku dan kunjungan literasi sekolah secara eksklusif, Bapak Ibu. Jadi ini nanti juga terdapat kegiatan seperti workshop, pendampingan kegiatan literasi, dan juga mendapat sarasean dan lain sebagainya seperti itu. Dan pada bulan November juga akan launching lomba pemilihan duta literasi tingkat siswa, Bapak Ibu. Jadi lomba pemilihan duta literasi tingkat siswa ini nanti tidak memaksa, Bapak Ibu. Jadi nanti monggo apabila tiap sekolah ingin mewakilkan 2 orang putra putri, monggo. Tapi apabila ada yang tidak mengirimkan, tidak apa-apa. Ini tidak wajib dan tidak memaksa, Bapak Ibu, seperti itu.
Baik, mungkin itu mengenai penjelasan lini masa program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023, J, Bapak Ibu. Jadi nanti pada Desember nanti terdapat beberapa output. Yang pertama pemecahan rekor muri untuk Kabupaten Blora, dan juga nanti terdapat 3 eksemplar buku antologi tiap sekolah yang akan dikirimkan ke pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan juga ke dinas perpustakaan. Dan nanti monggo apabila tiap sekolah nanti ingin menginginkan, nanti bisa untuk PO buku secara tidak memaksa, dan juga nanti bisa dibaca secara online ataupun mungkin offline di dinas perpustakaan, dan juga nanti akan dikirimkan dengan model e-book yang mungkin bisa dibaca oleh siswa dan siswi di masing-masing sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Baik, seperti itu nggih Bapak Ibu mengenai lini masa program Pesta Budaya dan Literasi Daerah yang ada. Mungkin bisa minta tolong operator untuk dapat melanjutkan. Nah, baik. Ini merupakan salah satu output ya, Bapak Ibu, dari program Pesta Budaya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blora ke-274 ini, yaitu terdapat pemecahan rekor muri yang nantinya akan diselenggarakan pada saat acara Puncak Summer in Wonderland pada bulan Desember nanti ya, Bapak Ibu, yang rencananya akan diselenggarakan sesuai di lini masa itu tanggal 14 Desember tahun 2023 ya, Bapak Ibu. Tapi nanti ini bersifat kondisional ya Bapak Ibu. Jadi apabila nanti terdapat pergeseran tanggal karena menimbang dari berbagai kondisi pada hari jadi, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Seperti itu, nggih. Baik, bisa dilanjutkan dari operator. Baik, di sini guru koordinator memiliki peran sangat penting, nggih, Bapak Ibu. Jadi dari rangkaian kegiatan yang ada dari awal sampai akhir kegiatan, ini nantinya dari tiap sekolah akan dipandu juga oleh guru koordinator yang sekaligus akan menjadi komunikator dan memberi informasi dari pihak penyelenggara ke masing-masing sekolahnya, seperti itu. Dan juga guru koordinator ini merupakan satu guru yang telah ditunjuk, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sini, nggih. Di sini pada hadir semua, nggih, guru koordinator satu kabupaten Blora, nggih, pada program Pesta Budaya ini. Hadir, Mas. Hadir, Hadir, Pak. hadir, hadir, Nggih, Mas. tasih semangat, nggih, Bapak Ibu, nggih. Semangat. Semangat. Hadir. Baik. Mari. Nyun saya izinkan saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Jadi guru koordinator ini nanti memiliki peran yang sangat vital, nggih, Bapak Ibu. Jadi di formulir pendaftaran, kenapa kok ditekankan pada bagian guru koordinator, itu memang menjadi seseorang yang sangat vital dan juga sangat penting karena menjadi penghubung antara sekolah tersebut dengan program Pesta Budaya yang ada. Jadi nanti segala informasi ataupun mungkin segala pemberitahuan apapun yang nantinya bersifat mengikat dan tidak mengikat seperti surat edaran dari dinas ataupun mungkin nanti terdapat surat pemberitahuan yang lain, nanti akan dikirimkan melalui guru koordinator yang ada melewati narasum program kami, seperti itu. Jadi minta tolong operator dapat lanjutkan. Baik, dan ini terdapat beberapa tugas dan fungsi guru koordinator, nggih. Jadi ini nanti monggo untuk dapat dicatat, nggih, Bapak Ibu, dan juga ini nanti akan kami kirimkan mengenai materi rapat temu teknis pada siang hari ini. Ini yang pertama terdapat meneruskan informasi dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh tim literatur Indonesia ataupun dari penyelenggara dari Dinas Pendidikan pada sekitar sekolah. Nah, ini sosialisasi yang telah dilakukan ini seperti yang beberapa waktu lalu telah diselenggarakan, guys. Jadi nanti monggo apabila di sini terdapat banyak sekali Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum sempat ikut sosialisasi, jadi nanti monggo untuk Bapak Ibu koordinator mungkin dapat membantu menjelaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru koordinator yang lain, seperti itu, guys. Dan juga yang kedua, di sini yang paling penting juga, nggih, Bapak Ibu, jadi nanti terdapat mengumpulkan dan mengirimkan naskah peserta program Pesta Budaya Literasi Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan. Nah, ini buku panduannya pripun, ini nanti izinkan saya untuk dapat menjelaskan lebih lanjut, ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengirimkan dokumen dan kelengkapan pendukung sesuai dengan jadwal pengiriman naskah. Dan juga yang terakhir, guru koordinator ini nantinya akan menggabungkan karya siswa menjadi satu dokumen, nggih. Dan ini apabila Bapak Ibu nggih sampun pirsa, dalam satu sekolah itu kan terdapat 75 karya, nggih, yang di mana itu nanti bisa diikuti oleh 75 siswa
tapi ada juga mungkin yang dalam satu sekolah kurang dari 75 siswa sehingga satu siswa ini terdapat 2 atau 3 karya itu monggo silakan. Dan nanti guru koordinator memiliki tugas untuk menggabungkan karya tersebut menjadi satu file gitu, Bapak Ibu, yang kemudian nanti akan dikirimkan melalui tautan yang telah diberikan seperti itu. Dan ini nanti tautan ini dapat bisa diakses juga gitu, Bapak Ibu, apabila nanti monggo ingin mempelajari mengenai aksesnya. Tapi ini sudah terdapat di proposal kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo apabila Bapak Ibu ingin membuka linknya, monggo dipersilahkan seperti itu. Dan juga guru koordinator di sini memiliki peran juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru bertanggung jawab atas 75 karya tersebut dan juga dari siswa-siswa yang mengikuti program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora ini. Nah, di sini yang saya maksudkan mengenai bertanggung jawab di sini uh, berusaha memberikan pendampingan pada tiap-tiap rangkaian kegiatan yang ada. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi apabila terdapat kegiatan seperti lomba menulis puisi itu nanti monggo apabila Bapak Ibu guru koordinator berkenan apabila untuk menghindari plagiasi ataupun mungkin menghindari pencontekan atau mungkin daripada nanti mencopot di internet dan lain sebagainya, apakah itu nanti akan dibuat seperti uh, tugas sekolah ataukah mungkin akan dikumpulkan menjadi satu forum ya di mana diberikan waktu berapa jam sebagai PR atau bagaimana itu nanti monggo mengenai keputusan tersebut dikembalikan ke masing-masing guru koordinator seperti itu. Jadi yang penting sesuai dengan lini masa yang ada sih Bapak Ibu. Jadi pengumpulan naskah paling terakhir itu tanggal 31 Oktober tahun 2023 gitu Bapak Ibu seperti itu. Baik, mungkin kita tolong operator. Baik, di sini Yun Sewu izinkan saya untuk menjelaskan mengenai ketentuan penerbitan buku antologi sekolah ya, yang dimana nanti akan memecahkan rekor muri seperti yang tadi saya jelaskan di awal sih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, sekolah mengirimkan 50 sampai 75 peserta dengan 75 karya puisi siswa dan satu karya guru koordinator atau kepala monggo dibebaskan mau berapa saja. Yang penting dari setiap satu judul buku sekolah tersebut terdapat 75 judul karya Bapak Ibu. Jadi apabila terdapat 15 sampai 20 siswa dan lain sebagainya itu monggo dapat dimaksimalkan menjadi 75 karya. Nah, terkadang begini Bapak Ibu, apabila terdapat pertanyaan kayak Mas ini apakah Bapak Ibu guru yang lain dapat menulis atau tidak? Nah, itu nanti monggo dari Bapak Ibu apabila ingin menulis, ya monggo dipersilakan. Tapi yang paling utama itu terdapat satu karya guru koordinator atau mungkin kepala sekolah seperti itu. Nah, untuk karya guru nanti monggo opsional mawon ya Bapak Ibu, karena memang tujuan kegiatan ini memang kembali lagi ke adik-adik peserta didik. Jadi nanti monggo dapat dimaksimalkan di peserta didiknya mawon seperti itu. Gitu. Nanti untuk Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah nanti dapat kami fasilitasi pada lomba artikel opini yang nanti akan diluncurkan pada bulan November seperti itu. Baik. Yang selanjutnya karya ditulis harus sesuai dengan tema ya Bapak Ibu. Jadi untuk tema di sini terdapat potensi daerah, kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Blora seperti itu. Dan juga yang selanjutnya panjang karya ataupun mungkin maksimalnya dalam karya puisi ini terdapat 1 halaman ukuran A5 Bapak Ibu. Dan ini nanti diharapkan untuk dapat mengisi sesuai dengan template yang disediakan Bapak Ibu. Seperti itu. Dan juga yang selanjutnya karya tidak mengandung unsur pornografi, sara, plagiat ataupun unsur yang tidak mendidik. Jadi nanti monggo untuk Bapak Ibu dapat memberikan pendampingan terpadu kepada seluruh peserta didik. Yang selanjutnya terdapat hasil karya merupakan karya pribadi yang belum pernah diikut serta
diikutsertakan dalam lomba dan dipublikasikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo untuk karya puisi sebenarnya saya ingin nyun sewu mengambil contoh pada tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi pada tahun lalu itu memang untuk karya puisi tidak terlalu kompleks ya. Mungkin hanya sederhana-sederhana saja seperti pembahasan kuliner oleh adik-adik tingkat SD dan yang lain sebagainya. Nah, itu nanti monggo apabila dari SD gitu terutama gitu pada tahun ini, kalau SMP dan SMA nanti monggo bisa mengkondisikan mawon mengenai level tingkatan kesulitannya. Jadi nanti tidak perlu harus selalu bagus, harus selalu mewah bagaimana isiannya, tapi yang paling penting adalah ini merupakan karya murni yang dihasilkan oleh adik-adik peserta didik Bapak Ibu, seperti itu. Dan juga ini nantinya di kemudian hari apabila terdapat indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi atau membatalkan karya keputusan bersifat mutlak ya Bapak Ibu. Jadi monggo lebih baik ini dihasilkan oleh adik-adik dari peserta didik yang ada, karena memang tujuan program ini kembali lagi ini untuk meningkatkan pengembangan kompetensi dan pemahaman mengenai kebudayaan, literasi dan lain sebagainya untuk adik-adik peserta didik, seperti itu gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin minta tolong operator dapat melanjutkan. Baik, yang selanjutnya guru koordinator menyiapkan sinopsis buku dan kata pengantar yang bersifat opsional ya Bapak Ibu, ini yang ditulis oleh guru koordinator maupun kepala sekolah, serta mengisi surat originalitas karya sesuai dengan template ya Bapak Ibu. Jadi mengenai sinopsis apabila nanti Bapak Ibu guru ya berkenan membuat, nah itu monggo dipersilahkan, mengenai kata pengantar ya monggo dipersilahkan. Tapi yang lebih diutamakan kata pengantar ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti monggo apabila sekiranya tidak mengganggu dalam jadwal Bapak Ibu untuk mengkondisikan adik-adik dalam pengiriman karya, ini nanti dapat dikirimkan lebih lanjut mawon setelah karya puisi adik-adik telah dikirimkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga yang selanjutnya, guru koordinator wajib menggabungkan karya peserta lomba menulis puisi menjadi satu dokumen ya dalam bentuk Microsoft Word sesuai dengan template kepenulisan yang dapat diunduh melalui tautan yang telah disediakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, karya peserta merupakan karya yang dikirimkan melalui Google Form yang disediakan oleh panitia, guys. Seperti itu yang tadi telah dijelaskan di proposal, dan ini nanti mengenai materi rapat temu teknik akan dikirimkan guys, Bapak Ibu oleh operator ke kolom chat juga, dan nanti akan dikirimkan melalui narasumber program kami, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini karya peserta wajib terbebas dari unsur plagiasi maupun kecurangan yang ada gitu Bapak Ibu. Jadi ini bersifat mutlak, dan juga ini nanti akan terdapat verifikasi kenaskahan mengenai lomba menulis puisi yang dimana nanti bertujuan untuk mengetahui mana yang curang, mana yang tidak, mana yang menyontek dan yang tidak. Jadi nanti monggo dapat dikondisikan oleh masing-masing dari guru koordinator masing-masing sekolah, seperti itu. Baik, minta tolong dari operator untuk dapat melanjutkan. Baik, di sini Nyun Sewu izinkan saya menjelaskan mengenai ketentuan karya, seperti yang tadi saya jelaskan kayak Mas, ini saya sudah paham bahwa nanti lomba menulis puisi nanti akan dibukukan menjadi satu buku antologi dari masing-masing sekolah yang nantinya akan menjadi suatu judul buku dari masing-masing sekolah. Cuman ini nanti gimana Mas mengenai pengiriman karyanya dan lain sebagainya. Nah, ini terdapat ketentuan karya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, karya ini nanti diketik sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ini nanti akan dikirimkan template ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan akses template dari narasumber program kami ke nomor WA panjenengan guru koordinator. Jadi nanti monggo apabila terdapat karya adik-adik nanti saged di copy pastekan di template yang sudah disediakan saja nggih. Jadi harapannya ini nanti dapat mempermudah Bapak Ibu guru koordinator sehingga nggih nyun sewu bahasanya biar
tidak salah-salah dan tidak kerja dua kali apabila terdapat kesalahan ngoten. Jadi nanti monggo dapat diikuti saja sesuai di dalam template yang telah disediakan ya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga mengenai karya terdapat judul, nama penulis dan isi karya dan terdapat biodata dan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu nanti dapat mengusulkan dan mengetikkan nama di dalamnya mengenai nama judul untuk karya yang telah dikirimkan yang akan dibuka menjadi satu buku antologi dengan catatan Bapak Ibu apabila nanti Bapak Ibu terdapat satu atau mungkin dua yang tidak mengirimkan judul nanti nyun sewu sangat dengan segala kondisi yang ada untuk judul akan disesuaikan oleh pihak penyelenggara ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo apabila Bapak Ibu mempunyai request ya mempunyai permintaan kayak judul buku bagaimana silahkan untuk dapat ditulis di dalam template mawon yang telah disediakan ya Bapak Ibu. Dan juga mengenai nama penulis ya, ini direkomendasikan untuk dapat ditulis oleh guru koordinator sedanten ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo apabila nama penulis apakah nanti akan kepala sekolah atau dari guru koordinator panjenengan itu monggo dipersilahkan. Nah, mengenai contoh biodata narasi ini seperti dijelaskan ya Bapak Ibu, jadi nanti bersifat opsional dan untuk biodata ini tidak wajib ya Bapak Ibu seperti itu. Baik, minta tolong operator. Baik, yang selanjutnya terdapat alur pengumpulan karya nggih Bapak Ibu. Yang pertama terdapat guru koordinator melakukan pengumpulan karya, pendataan, dan memastikan seluruh naskah tidak mengandung unsur plagiasi. Yang kedua, guru koordinator menggabungkan karya menjadi satu dalam file Microsoft Word untuk dapat menjadi buku antologi sekolah yang dapat diunduh melalui link yang telah disediakan seperti itu. Dan yang selanjutnya, guru koordinator mengisi rekapitulasi dan rincian data penulis baik siswa maupun guru di template yang telah disediakan dalam Microsoft Excel dan ini nanti linknya akan dikirimkan ke panjenengan sedaya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini nanti akan dikirimkan ke kolom chat dan juga nanti akan dikirimkan ke nomor WhatsApp Bapak Ibu guru koordinator dari narasum program kami seperti itu. Baik, lanjut Bapak. Yang selanjutnya file dikumpulkan dalam folder dan dibuat menjadi file WinRAR ya Bapak Ibu ataupun mungkin versi zip. Nah, ini nanti apabila Bapak Ibu nanti bingung nanti akan kami kirimkan contoh videonya ya Bapak Ibu apabila Ibu mungkin masih bingung kayak untuk mengubah WinRAR bagaimana Mas dan lain sebagainya kayak ini harusnya bagaimana Mas kirimnya bagaimana. Nah, ini nanti akan dikirimkan ya Bapak Ibu mengenai video singkat tata cara untuk pengiriman karyanya nggih Bapak Ibu. Jadi nanti monggo dapat disimak mawon nggih. Dan mengenai nama file ini nanti monggo sesuai ketentuan yang ada nggih Bapak Ibu. Jadi apabila di sini contohnya kapital semua nggih harapannya ditulis kapital semua menggunakan strip dan juga nanti nama guru koordinator nanti nggih kapital semua nggih. Dan ini mboten sah ngagem gelar riyen nggih, soalnya ini lebih ke nama file, jadi nanti lebih ke nama guru koordinator saja tanpa gelar dan yang terakhir nanti ditulis asal sekolah nggih Bapak Ibu seperti itu. Dan yang selanjutnya mengenai informasi pengiriman dan progresnya nanti bagaimana, ini nanti akan dikirimkan link yang Bapak Ibu guru koordinator nanti dapat akses nggih Bapak Ibu. Jadi nanti terdapat link yang nanti monggo kayak Mas ini nanti naskahnya sudah bagaimana dan lain sebagainya. Ini apakah ini sudah lengkap atau belum dan lain sebagainya. Ini nanti monggo Bapak Ibu dapat akses di link yang nantinya akan dikirimkan seperti itu. Dan yang selanjutnya apabila terdapat kesulitan nanti silahkan Bapak Ibu dulu untuk dapat menghubungi nomor narasumber program yang telah didampingi. Jadi apabila dari penjelasan rapat temu teknis ini apabila Bapak Ibu masih bingung itu nanti monggo nggih dapat bertanya ke narasumber program kami seperti itu. Baik, minta tolong operator. Baik, dan yang selanjutnya ini file yang harus dikumpulkan oleh guru koordinator nggih Bapak Ibu.
Dan ini sudah terdapat lini masanya ya Bapak Ibu. Jadi walaupun ini nanti akan dikirimkan mengenai materi rapat temu teknik, tapi nggih niki mengenai ketentuannya. Jadi monggo dapat Bapak Ibu catat nggih mengenai pengumpulan karya peserta nggih niki dan guru yang tadi saya jelaskan di dalam 75 karya tersebut. Ini maksimal tanggal 31 Oktober ya. Jadi monggo dari 300 sekolah yang ada nanti maksimal pengiriman sampai tanggal 31 Oktober seperti itu. Dan yang selanjutnya dari waktu 31 Oktober ini nanti akan diikuti oleh data penulis berupa Excel yang itu nanti sudah terdapat di dalam link template yang ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan sedherek sedaya mengke mengirimkan kumpulan naskah karya peserta ini nanti akan dibarengi dengan data penulis siswa dalam bentuk file Microsoft Excel seperti itu yang ini nanti kan secara bersama-sama dikirimkan tanggal 31 Oktober ya Bapak Ibu. Dan mengenai sinopsis buku ini opsional, jadi nanti monggo apabila dari Bapak Ibu guru koordinator kerso nggih monggo, tapi kalau tidak nggih tidak apa-apa karena ini bersifat opsional seperti itu. Dan juga yang terakhir ini mengenai surat originalitas karya nggih Bapak Ibu, jadi diharapkan surat originalitas karya ini dapat dikirimkan di awal bersamaan dengan kumpulan karya naskah dari peserta dan juga data penulis itu lebih baik. Tapi apabila Bapak Ibu masih terdapat kebingungan mengenai judul dan yang lain sebagainya, nah ini surat originalitas bisa menyusul mawon nggih Bapak Ibu. Jadi yang diutamakan lebih ke pengumpulan karya adik-adik terlebih dahulu yang berupa satu Microsoft Word itu tadi dan yang terakhir ini surat originalitas karya. Nah, originalitas karya ini tujuannya apa Bapak Ibu? Nah, ini saya jelaskan juga di sini. Surat originalitas nanti bertujuan untuk mengetahui karya yang plagiat ataupun tidak dan dari pihak sekolah benar-benar bertanggung jawab mengenai keaslian isi karya yang ada. Karena apa? Karena ini nanti akan berpengaruh pada lomba menulis puisi ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk lomba menulis puisi nanti akan diketahui apabila terdapat yang juara ataupun mungkin kandidat-kandidatnya dan lain sebagainya akan diketahui ya nyun sewu banyak seperti ini ya Bapak Ibu. Ini juara tapi kok ternyata tidak mengirimkan originalitas. Nah, jadi ini nanti diragukan apakah dia juara itu murni karyanya dia sendiri ataukah dia nyun sewu mencuri di internet dan lain sebagainya. Lah ini nanti akan diketahui mengenai surat originalitas karya di sini ya Bapak Ibu seperti itu. Baik, bisa lanjut. Baik, ini contoh format pengiriman ya Bapak Ibu. Jadi untuk Microsoft Word ini nanti merupakan karya ya Bapak Ibu. Dan ini nyun sewu apabila ini fotonya mungkin masih cukup kecil dan kurang jelas itu dapat dibaca ya Bapak Ibu. Ini nanti akan kami kirimkan juga di kolom chat dan juga di nomor Bapak Ibu guru koordinator ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh format pengirimannya. Jadi nanti yang akan dikirimkan ke kami yang pertama itu merupakan isian dokumen yang berupa WinRAR ataupun mungkin berupa zip ya Bapak Ibu yang ini nanti terdapat karya yang telah diketik menjadi satu dari 75 peserta tersebut atau mungkin 75 karya tersebut dan yang selanjutnya terdapat data penulis dari Microsoft Excel yang ini nanti bertujuan untuk mengetahui bahwa nama adik-adik ataupun mungkin nama Bapak Ibu guru dan juga nama judul buku yang ada dan juga yang lain mengenai PDF ya, ini mengenai surat originalitas karya yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjut. Baik, di sini sekian ya Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan mengenai program pemecahan rekor muri nggih bahasanya nggih apabila Bapak Ibu guru masih bingung yaitu pemecahan rekor muri untuk kepenulisan buku antologi puisi bertema budaya dengan waktu yang tercepat dalam waktu 1 bulan di Indonesia seperti itu Ibu. Jadi pada program ini juga nanti dari 300 sekolah nanti totalnya terdapat 22.500 peserta didik maupun karya yang akan dipecahkan rekor muri ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan program yang sangat luar biasa juga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora dengan konsep mengusung hari jadi Kabupaten Blora yang ke-274. Jadi monggo kita dapat sesarengan dan bekerja sama untuk dapat memecahkan rekor muri ini yang di mana ini nanti tentunya akan kembali ke panjenengan sedaya Bapak Ibu guru koordinator. Jadi selain kita ajak adik-adik peserta didik untuk berkarya, untuk mengembangkan kompetensi di bidang
kebudayaan, potensi daerah maupun dari kearifan lokal yang ada, kita juga bisa mengajak Bapak Ibu guru untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Blora yang di mana kita rayakan menggunakan cara yang cukup berbeda dan ini yang dikehendaki oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora juga. Jadi memang tahun ini juga ada suatu terobosan yang baru mengenai pesta budaya dan literasi daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Jadi nanti monggo ya Bapak Ibu apabila terdapat beberapa titik yang mungkin masih dibingungkan dan lain sebagainya, nanti monggo dapat ditanyakan di kolom chat ataupun mungkin dapat menghubungi nomor narasumber program yang telah disediakan seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan saya dan mengenai yang selanjutnya mengenai lomba dan kompetensi Izin dan bertanya mohon boleh, maaf Mas? lomba dan kompetisi program Pesta Budaya Literasi Daerah Blora tahun 2023 akan dijelaskan oleh narasumber yang selanjutnya tentu. Terima kasih. Izin Sekian, bertanya, Pak. Mas, wassalamualaikum izin bertanya boleh? warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas, boleh? Oh, nggih, monggo Bapak Ibu. Oh, Nuwun sewu. baik, Ini Nyun Sewu. dari Ini ternyata dari kesepakatan dari moderator juga. Nanti terdapat sesi tanya jawab yang akan dilakukan di akhir kegiatan, ya Bapak Ibu. oh gitu. Jadi nanti akan Nanti dibuka sesi setelah tanya selesai, jawab nanti di akhir setelah sesi kegiatan, gitu. semuanya selesai ya, baru tanya jawab ya, Pak. Ji. Oh, nggih, 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 nggih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rian Sulki Yudono atas pemaparan materi teknis program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Acara selanjutnya adalah pemaparan penunjuk teknis tentang lomba dan workshop kepada Saudara Ridwan Agung Nugroho. Kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Jelaskan tentang lomba dan kompetisi PPLC Blora. Selamat siang, Mas. Rangkaian workshop seperti itu. Untuk operator bisa diganti. Baik, jadi selain dengan lomba menulis puisi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Rian seperti itu ya, bagaimana pengumpulannya, kemudian bagaimana teknisnya seperti itu. Kemudian kami juga mengadakan lomba untuk Bapak dan Ibu guru sekalian seperti itu. Jadi kami mengadakan lomba artikel dan opini. Nah, lomba artikel dan opini ini kami tujukan kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang pertama keseluruhan pesertanya tentu guru aktif peserta sekolah Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora. Kemudian lomba ini bersifat perorangan atau individu Bapak Ibu. Jadi nanti hanya satu orang saja untuk mewakili satu karya. Kemudian untuk setiap sekolah itu dapat mengirimkan karya yang dari guru atau maupun ke kepala sekolah. Kemudian untuk ketentuan materi lomba ini sendiri ini nanti adalah potensi daerah dan kebudayaan serta kearifan lokal yang selanjutnya adalah karya yang dilombakan. Ini adalah karya pribadi dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan di perlombaan manapun. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mempunyai artikel namun sudah pernah dipublikasikan atau dilombakan, nyun ngapunten sangat nanti sudah bisa diikutkan. Jadi kami berharap bahwa Bapak dan Ibu mengirimkan karya yang baru atau mungkin karya yang belum pernah dipublikasikan dimanapun. Nah, yang selanjutnya adalah karya yang dikirimkan nanti tidak diperkenankan memuat unsur sara maupun kata-kata yang menyinggung pihak tertentu. Jadi dilarang untuk menyinggung tentang agama maupun suku ras tertentu dan maupun menjelekkan kelompok tertentu seperti itu. Kemudian untuk juara itu penghargaan sudah tertera di presentasi seperti Bapak Ibu. Jadi nanti mendapatkan piala Bupati Blora, kemudian uang pembinaan senilai Rp750.000 untuk juara pertama,
kemudian mendapatkan piagam kejuaraan dan bingkisan dari literatur Indonesia. Kemudian untuk juara kedua mendapatkan piala Bupati Blora, kemudian uang pembinaan senilai Rp500.000, kemudian piagam kejuaraan dan bingkisan dari literatur Indonesia. Kemudian yang juara ketiga yaitu piala Bupati Blora, tentu saja, kemudian uang pembinaan senilai Rp250.000, kemudian piagam kejuaraan dan bingkisan dari literatur Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami juga mengadakan pemilihan duta literasi tingkat siswa, Bapak Ibu. Jadi seperti tahun kemarin kami menghadirkan pemilihan duta literasi siswa seperti itu. Namun untuk penentuannya sendiri peserta merupakan siswa berusia 13 sampai 17 tahun dengan 2 perwakilan laki-laki maupun perempuan per sekolah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki minat dalam hal literasi, kemudian selanjutnya mendaftar di link pendaftaran yang sudah tertera. Nah, untuk detail pemilihan duta literasi tingkat siswa ini nanti akan kami umumkan juga dan kami jelaskan melalui channel yang akan kami kirimkan lewat WhatsApp atau maupun Telegram Bapak Ibu. Jadi nanti grup ataupun untuk channelnya itu nanti bisa dikirimkan untuk di WhatsApp seperti itu. Jadi bisa untuk koordinasi. Kemudian yang selanjutnya untuk penganugerahan juara. Untuk juara duta literasi sendiri itu nanti yang pertama juara untuk 1, 2, 3-nya mendapatkan bingkisan seperti itu, kemudian uang pembinaan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ini ada yang di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti dimohon untuk dibuatkan grup Telegram atau WhatsApp. Nah, ini nanti setelah ini kan kami hubungi melalui Mbak Lita sebagai narahubung kami untuk link grup yang bisa digunakan Bapak dan Ibu koordinasi terkait dengan pesta budaya dan literasi daerah. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Itu tadi lomba terkait pesta budaya dan literasi daerah. Kemudian ini adalah workshop dan pelatihan yang ada di pesta budaya dan literasi daerah Blora 2023. Jadi tidak hanya mengadakan lomba, namun juga membimbing peserta didik maupun Bapak dan Ibu guru serta sekolah untuk berkegiatan di bidang literasi seperti itu. Selanjutnya, yang pertama adalah workshop penulisan siswa. Workshop penulisan ini nanti kami tujukan untuk siswa seperti yang tertera seperti itu. Kemudian akan kami adakan besok hari Kamis dan Jumat. Jadi terkait dengan tema yang pertama adalah menggali kreativitas dari hal sederhana untuk menjadi penulis berkualitas. Kemudian tema yang kedua adalah proses kreatif menulis puisi kebudayaan seperti itu. Jadi kami akan membimbing peserta didik untuk bagaimana sih cara menulis puisi yang benar. Kemudian kami juga akan menghadirkan narasumber nasional yang akan memotivasi peserta didik untuk lebih giat untuk dalam menulis seperti itu. Ketentuan umum pesertanya yaitu peserta merupakan siswa yang terdaftar di sekolah peserta pesta budaya dan literasi daerah Blora. Kemudian untuk workshop ini sendiri nanti akan kami berikan akses kepada guru koordinator sekolah untuk link Zoom-nya seperti itu. Kemudian dari sekolah dapat menyelenggarakan entah itu secara pribadi atau mungkin secara menonton secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya workshop artikel opini guru. Nah, workshop artikel opini guru ini nanti berkaitan juga dengan lomba artikel opini guru. Jadi kami tidak hanya
meminta Bapak dan Ibu guru untuk berkarya terkait dengan artikel opini, tapi kami juga membekali Bapak dan Ibu guru bagaimana mudahnya menulis artikel opini untuk advokasi diri Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Nah, untuk workshop artikel dan opini guru ini nanti akan diselenggarakan pada bulan depan, yaitu bulan November. Untuk tanggal dan waktunya akan kami umumkan kembali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah workshop pengembangan literasi. Nah, workshop pengembangan literasi ini kami tujukan bagi sekolah peserta pesta budaya dan literasi. Jadi nanti dapat ditonton bersama-sama atau mungkin diikuti bersama-sama oleh guru-guru yang ada di sekolah peserta pesta budaya dan literasi daerah seperti itu. Workshop pengembangan literasi ini ditujukan agar bagaimana sekolah-sekolah itu dapat berkontribusi dalam pengembangan literasi yang ada di siswa itu. Karena siswa pada saat ini kan cenderung pada generasi baru seperti itu. Dan nanti dalam narasumber ini nanti sekolah akan mendapatkan bagaimana tips dan trik membekali siswa dengan literasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bedah buku dan kunjungan literasi. Dalam bedah buku dan kunjungan literasi ini dari 300 sekolah peserta akan kami pilih beberapa sekolah untuk mengadakan bedah buku dan kunjungan literasi ini. Tentu saja ada syarat-syarat tertentu agar kami mengadakan bedah buku dan kunjungan literasi pada sekolah Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, yang pertama adalah sekolah Bapak dan Ibu ini nanti aktif dalam mengikuti rangkaian acara program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora. Nah, jadi dari rangkaian awal yaitu sosialisasi sampai nanti pada acara puncak nanti sekolah Bapak dan Ibu mengikuti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah dengan kegiatan literasi paling aktif yang dibuktikan melalui video atau pada unggahan media sosial milik sekolah seperti itu. Jadi nanti dari sekolah nanti dapat mengupload video seperti itu terkait dengan kegiatan literasi pada sekolah Bapak dan Ibu guru, nanti diupload di media sosial dan jangan lupa untuk men-tag akun kami di @literatur_official seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan Bapak dan Ibu terkait dengan format workshop literasi siswa itu nanti dapat digunakan untuk penontonnya sendiri. Ya, untuk mengikuti sendiri itu nanti kami rekomendasikan untuk nobar atau mungkin melihat secara bersama-sama. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru mengadakan proyek seperti itu, menambahkan kita kemudian dapat ditonton bersama-sama oleh siswa. Kemudian yang untuk acara puncak, kemudian pada akhir kegiatan Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora ini, kita akan mengadakan acara puncak yang bertajuk Summit in Wonderland seperti itu. Jadi ini adalah acara yang bisa dibilang acara agung dari Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Jadi ini nanti terdapat penampilan hiburan kebudayaan, kemudian ada sambutan-sambutan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Blora, kemudian ada orasi literasi, kemudian juga ada grand final pemberian literasi siswa. Jadi nanti pemilihan literasi siswa itu nanti grand finalnya ditampilkan langsung di hadapan, mungkin nanti ada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kemudian ada Bunda Literasi juga dan pejabat-pejabat Blora lainnya seperti itu. Kemudian terdapat juga talk show yang akan dihadiri oleh penulis nasional atau mungkin penulis-penulis yang berkualitas seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada penganugerahan juara juga. Penganugerahan juara bagi lomba-lomba yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ini pada acara puncak ini nanti terdapat juga penganugerahan rekor muri bagi Kabupaten Blora. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa Pak dari kemarin kami meminta Bapak dan Ibu guru untuk segera mendaftar seperti itu. Jadi kami bisa mendaftar dan segera mendaftarkan pada muri seperti itu. Misalnya rekor Indonesia akan bisa didaftarkan sebagai rekor muri terbaru.
Kemudian selanjutnya adalah peluncuran buku antologi sekolah. Nah, peluncuran buku antologi sekolah ini nanti adalah buku-buku yang siswa-siswa Bapak Ibu guru dan juga menulis sendiri. Jadi nanti berdasarkan untuk buku akan kami luncurkan pada acara pembukaan. Kemudian juga ada penampilan hiburan kembali, kemudian ada closing ceremony. Ini dapat dicatat juga Bapak dan Ibu acara puncak Seni in Wonderland Pesta Budaya dan Literasi Daerah. Ini kami adakan secara offline seperti itu. Untuk waktu dan tempat dapat menyusul. Itu saja Bapak dan Ibu guru terkait dengan lomba serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di dalam Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Bogor. Dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ridwan Agung Nugroho untuk atas pemaparan materi teknis program lomba dan rondom Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Saatnya memasuki sesi tanya jawab. Peserta rapat yang ingin bertanya terkait dengan teknis program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023, silakan untuk menggunakan fitur raise hand, serta peserta yang telah dipersilahkan untuk bertanya dapat menghidupkan mikrofon. Apabila terdapat kendala saat menghidupkan mikrofon, peserta dapat menuliskan pertanyaannya melalui fitur chat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Izin bertanya, Mbak. Selamat siang. J, monggo. Sudarman dari SMP Negeri 2 Kunduran. J, monggo. SD 2 baca, Mbak. Halo. Sudarman dari SMP Negeri 2 Kunduran. J, halo. Monggo, Pak. Begini Bapak, supaya penulis puisi itu lebih dihargai, maka saya mohon untuk panitia berkomunikasi dengan jenjang pendidikan di atasnya, SMA atau SMK. Jadi setiap penulis yang tertulis di dalam antologi puisi agar mendapatkan tambahan nilai atau tambahan poin ketika mereka mendaftar ke SMA atau SMK. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk perihal tersebut, ini nanti akan kami komunikasikan dan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, gitu. Karena terkait penilaian dan lain sebagainya kan memang menjadi wilayahnya Dinas Pendidikan, dan ini nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu, gitu, Bapak, gitu. Terutama kan untuk tingkat SMA maupun SMK, gitu. Itu nanti coba kita konsultasikan terlebih dahulu, ngoten gitu, Bapak, gitu. Ya. Tapi terima kasih. Sehingga anak ketika berada kebanggaan sekaligus lebih bermakna bagi siswa. Terima kasih. Jadi, sami-sami Bapak, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak, dari SD 2 baca, Mbak. Oh, J, monggo. Oke, terima kasih waktunya, Pak. Tadi ya ini langsung saja, nggih. Ini tadi tugas dari guru koordinator. Tadi kan menghimpun semua puisi dari hasil karya peserta didik. Itu, nggih. Berarti nanti seluruh puisi itu nanti diketikkan dalam Microsoft Word. J, Bapak. Oleh guru koordinator atau bagaimana? Itu nanti diketikkan menjadi satu. Berarti kan anak nanti kan. Nggih, pripun?
anak kan membuatnya kalau setingkat SD nanti kan ditulis di kertas gitu ya. Jadi nanti dari hasil karya yang ditulis di kertas tadi, ini nanti diketikkan di Microsoft Word oleh guru koordinator begitu, Kevin? Itu nanti monggo itu nanti kembali ke masing-masing sekolah aja nanti. Ya, tidak harus guru koordinator, tapi nanti yang bertanggung jawab atas pengiriman karya tersebut dari pihak guru koordinator, seperti itu, Bapak. Oh, ngerti. Berarti nanti dalam satu file itu isinya himpunan dari puisi karya peserta didik gitu ya, Pak ya? Jumlahnya 75 karya, Bapak. Maksimal itu maksimal ya, maksimal 75. Boleh kurang ya? Diharapkan 75 Bapak. Soalnya kemarin itu setelah dikoordinasikan juga apabila terdapat siswa yang sedikit dalam satu sekolah itu diharapkan satu siswa bisa menulis 2 atau 3 karya sehingga dapat terpenuhi kotanya 75 karya ngoten Bapak. Oh, nggih. Minimal terima kasih Mas sampai angka penjelasannya. 50, Pak. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih penjelasannya, nggih. Nggih, sami-sami Pak Sulistiono. Terus. Nggih, monggo terdapat dua yang sudah resign ini. Yang pertama dari Pak Aan SMP 1 Jepon. Monggo Pak. Terima kasih Mas untuk waktunya. Saya mau bertanya terkait dengan kegiatan workshop penulisan untuk siswa yang besok pagi, Mas. Selama 2 hari workshop itu materi yang diberikan terkait apa ya, Mas? Karena tadi sepertinya belum dibahas untuk workshopnya itu yang mau diberikan tentang apa dan yang mengisi siapa. Itu Mas, itu saja untuk pertanyaannya. Karena melihat juga tahun kemarin itu kan lebih bukan teknik menulisnya, tapi yang dibahas adalah dengan wawancara dengan penulis seperti itu. Apakah tahun ini juga sama seperti itu? Itu Mas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mengenai pamflet workshopnya, ini nanti rencananya setelah rapat temu teknis akan di-share ke Bapak Ibu Guru Koordinator, nanti mengenai temanya seperti apa, lalu nanti pembicaranya siapa, akan di-share pamfletnya oleh ngaruh ke program kami ke Guru Koordinator. Dan juga nanti akan diupload di sosial media juga Bapak. Baik, terima kasih ya Mas. Sami-sami Pak. Oke, yang selanjutnya dari SMP 5 Blora, Pak Aris, monggo untuk Pak Aris. Yes, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dari Pak An tadi tentang workshop besok pagi, itu kan ada 2 kali, Mas. Kamis dan Jumat. Apa itu pesertanya kita itu, anak-anak itu sama atau boleh dibuat 2 gelombang seperti itu? Apa ya workshop itu berkelanjutan atau beda-beda materinya seperti itu? Nyun sewu Bapak, mungkin bisa diulangi Bapak. Tadi agak putus-putus Pak. Workshopnya itu kan 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, apakah itu materinya berkelanjutan atau mengulang hari Kamis sendiri, materi sendiri, Jumat sendiri, sehingga kami bisa menentukan pesertanya itu mungkin karena keterbatasan waktu tempat atau bagaimana bisa kami buat 2 gelombang atau bagaimana hari Kamis berapa anak, Jumat berapa anak. Tapi kalau berkelanjutan kan berarti harus 1 gelombang itu, 1 rombongan itu, seperti itu Mas. Terima kasih. Bapak. Itu nanti untuk workshop Kamis Jumatnya itu nanti berkelanjutan Bapak. Jadi nanti workshopnya rencananya pada hari pertama hari Kamis itu nanti mereka akan dibekali peserta didik itu mengenai ilmu pengetahuan mengenai rakyat dan yang sebagainya. Terus nanti pada hari kedua itu mulai masuk ke wilayah kebudayaan dan lebih ke spesifik caranya mengirim karya seperti apa ngoten Bapak. Jadi itu nanti berkelanjutan. Terima kasih Mas. Pripun Pak Aris? Sampun jelas, terima kasih. Sami-sami Bapak. Monggo dari SMK 1 Blora. Monggo dari SMK Negeri 1 Blora.
Monggo dereng wonten suaranipun. Oke, di sini nyuwun izin saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dulu dari kolom chat. Nanti dari SMK 1 Blora nanti monggo nanti waktunya menyesuaikan mawon nanti. Baik. Di sini terdapat beberapa pertanyaan dari kolom chat. Jadi yang pertama mengenai tindak lanjut grup Jadi nanti untuk grup itu yang dimaksudkan oleh pihak penyelenggara dan pemerintah daerah nanti akan dibuatkan, tapi bukan grup yang dua arah Bapak Ibu. Jadi nanti hanya terdapat satu grup yang itu nanti hanya berisi informasi dan pengumuman dari pihak penyelenggara ke guru koordinator. Jadi nanti grupnya tersebut hanya untuk memimpin dan mengkoordinasi dan pemberitahuan ataupun dan pengumuman juga dan yang lain sebagainya ke seluruh Bapak Ibu guru koordinator peserta program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023 ini. Jadi Sewu itu nanti tidak ada grup yang dua arah Bapak Ibu. Jadi memang kebetulan juga ini Sewu kurang dikendaki juga oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah juga, karena apabila terdapat grup yang dua arah itu nanti akan menimbulkan suatu keramaian juga yang dimana hari jadi itu kan nanti kegiatannya banyak sih Bapak Ibu. Jadi apalagi dari tiap-tiap sekolah kan kegiatannya juga banyak dan lain sebagainya. Jadi nanti hanya berisi channel mau dari siaran yang nantinya berisi pemberitahuan, pengumuman dan yang lain sebagainya kepada seluruh guru koordinator dari program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Ngoten sih Bapak Ibu. Nanti kalau semisal dari panjenengan sedoyo kalau ada pertanyaan monggo dapat ditanyakan langsung ke narasumber program kami seperti itu Bu. Itu mungkin semoga bisa menjawab dari berbagai pertanyaan di kolom chat seperti itu. Baik, tadi izinkan saya melanjutkan dari SMK 1 Blora, monggo. Apakah suaranya sudah bisa atau bagaimana? Baik Pak, pakai yang itu yang HP satu lagi ya Pak ya? Oh, nggih, monggo Ibu. Baik Pak, izin memperkenalkan, saya Bu Eri Purnamawati dari SMK Negeri 1 Blora. Tunggu Pak. Nggih, monggo Ibu. Ini agak terlambat untuk mengikuti kegiatan Zoom ini, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, berkaitan dengan kemarin yang untuk link pendaftaran, itu ada beberapa kendala ya. Itu berarti kan bukan link untuk guru tapi siswa juga nggih Pak nggih? Nggih, itu untuk sekolah. Ya betul nggih. Untuk yang kedua berarti koordinator kan diisi pembina dengan saya nggih Pak nggih, berarti nggih saya selaku pembimbingnya nggih. Itu nanti dari satu sekolah perwakilannya satu aja untuk guru koordinator tidak apa-apa. Oh gitu nggih. Terus yang ketiga, kemarin kan dari tim yang memberikan katalog ke kami itu minimal 50 maksimal 75. Untuk untuk SMK Negeri 1 Blora itu yang mengikuti hanya 7 Pak. Gimana nggih Pak nggih? Yang bisa berpartisipasi ngoten Ibu. Yang bisa berpartisipasi hanya 7 siswa. Oh, nggih ngoten niku bisa Ibu untuk dapat dijak juga dan itu nanti bisa ditunjuk oleh sekolah mawon. Karena saya mungkin izin bercerita sedikit ya Bu. Pengalaman juga pada tahun kemarin itu memang kalau saking nggak ditunjuknya dari sekolah itu yang mendaftar hanya dikit Ibu dari siswa-siswanya. Jadi monggo dapat dialokasikan secara maksimal ya Bu. Apabila 75 itu nanti monggo dapat diajak mawon seluruh siswa-siswa yang ada dan ditunjuk. Napa mulai kan niku 75 siswa itu kan perwakilan sekolah ke kegiatan kabupaten ngoten dan mereka hari jadi. Jadi nggih monggo Ibu mungkin dapat diajak ataupun mungkin dapat distimulus dengan cara tertentu dari pendekatan masing-masing guru koordinator ataupun dari sekolah ngoten. Karena memang pengalaman dari sekolah-sekolah lain juga itu beberapa kayak mungkin masih belum tahu dan masih awam gitu. Jadi mungkin minatnya masih sedikit dan lain sebagainya. Tapi kalau misal sudah ditunjuk dan alhamdulillah juga pada tahun kemarin tuh acaranya lancar sukses ya itu tuh malah mereka mintanya Mas ini kalau cuma 50 75 kurang kalau misalnya banyak gimana ngoten Ibu kalau dari pengalaman di lapangan seperti itu. Oke. Yang berikutnya Pak, untuk pengangkatan tema tentang budaya nggih Pak nggih? Jadi Ibu mengenai potensi daerah kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Blora.
Oke, nggih, siap. Berarti misalkan untuk yang penggunaan bahasa mungkin bilingual atau campur bahasa daerah berarti bisa nggih? Ibu. Berarti misalkan dalam kalimat tersebut ada penggunaan bahasa Jawa atau bahasa itu selain bahasa Indonesia berarti sakit ya Pak nggih? Nggih, saged Ibu. Jadi bebas nanti mau dibuat bagaimana nanti bebas dibebaskan sama. Oke, nggih. Ini yang terakhir Pak pertanyaannya Pak. Yang kaitan dengan opini guru Pak. Nggih. Ya, itu kan nanti sekitar bulan November nggih. Ibu? Untuk yang lomba opini guru itu pelaksanaannya bulan November nggih Pak nggih? Nggih, November Ibu. Jadi yang sementara ini fokusnya ke lomba puisi nggih Pak nggih? Nggih, fokusnya puisi dulu ke adik-adik peserta didik dulu. Nah, nanti pada bulan November nanti Bapak Ibu guru nanti juga kami bekali dari pihak penyelenggara, terdapat workshop juga untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, dan juga nanti terdapat workshop pengembangan literasi juga untuk sekolahnya. Dan nanti pada bulan itu juga nanti diluncurkan juga lomba artikel opini untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nonton itu. Oh, nonton ya. Tanya sekali lagi Pak. Ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan dari guru SMP 5 tadi. Berarti besok pagi, hari Kamis sama Jumat itu berarti siswa yang berpartisipasi ikut 2 kali workshopnya ya Pak ya? Jadi Bu, nanti monggo untuk dapat didampingi dari masing-masing guru koordinator, dan tadi dari Mas Ridwan yang menjelaskan tadi monggo direkomendasikan adik-adik siswa peserta itu nanti diajak seperti nonton bareng yang Oke. dimana itu nanti bisa dipantau dan dikontrol oleh koordinator. Oke, siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak Matur Kasuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Ibu, sami-sami. Monggo yang selanjutnya Ibu Sri Astuti. Monggo Ibu Sri Astuti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Bisa dengar Bapak? Suara bisa dengar Bapak? Halo? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oh, nggih. Sampun. Sampun Ibu, nggih. Terima kasih Bapak waktu yang diberikan pada saya. Saya bertanya Pak, kaitannya dengan jumlah peserta di sekolah kami itu lebih dari 75 Bapak. Saya itu misalkan mau mengurangi jumlah juga nggak enak sama anak-anak. Gimana Bapak Ibu, boleh enggak? Itu pertanyaan dari. Nyun sewu pripun Ibu? Kurang jelas tadi suaranya. Begini Bapak, kami dari SMA 7 itu pesertanya lebih dari 75 Bapak. Bagaimana ini? Boleh enggak? Atau saya harus tetapkan 75 saja, berarti saya harus seleksi anak-anak saya yang berminat tadi, begitu. Mohon penjelasan. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami Bu. Jadi itu mengenai 75 itu nanti monggo dari sekolah mawon, apakah nanti akan ada seleksi dari panjenengan ke siswa-siswa, ataukah mungkin mau ditunjuk langsung 75 atau mungkin sesuai dengan minatnya. Cuman kalau pengalaman kami Bu di tahun kemarin, saya mungkin bercerita sedikit gitu. Kalau misal dilihat dari minat itu kebanyakan dari siswa itu malah kayak takut Ibu untuk mencoba, kayak wah ini apa nggak usah ikut dan lain sebagainya lah. Tapi kalau misal terdapat penunjukan dari sekolah itu memang mau nggak mau harus mengikuti, dan ternyata banyak sekali adik-adik yang mungkin kayak oh ternyata kegiatannya nggak cuma seperti ini toh Mas dan lain sebagainya. Jadi apa nggih Bu nggih, dari 75 siswa itu sebenarnya nyun sewu dikatakan sedikit sebenarnya, tapi memang karena pertimbangan dari pemerintah daerah juga dan dari dinas juga, ya udah Mas ini tiap sekolah dibuat 75 saja mantan. Jadi monggo apabila dari sekolah Bapak Ibu nanti apabila siswa-siswanya banyak dan banyak yang berminat, itu nanti monggo dari panjenengan guru koordinator mawon nanti mengkondisikan bagaimana, yang penting terdapat 75 siswa yang mengikuti nonton. Apakah nanti mau dibuat kayak seleksi dan lain sebagainya itu nanti monggo dipersilahkan. Tapi yang pasti harus sesuai dengan lini masa yang ada nggih Bu nggih. Karena memang menimbang dari waktu yang cukup mepet juga, pengiriman karya paling lambat tanggal 31 Oktober juga, jadi monggo ini nanti mungkin dapat dipertimbangkan juga nggih, seperti itu. Terima kasih Bapak J. Sami-sami. Jadi nanti kami batasi 75 saja. Monggo.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Bu. Monggo yang selanjutnya untuk Bu Yatini SD 2 Bukutuk, apakah jadi untuk bertanya? Baik, di sini apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya tapi melewati kolom chat, di sini sudah dijawab nggih, Bu, nggih, dari tim literatur Indonesia juga. Jadi monggo apabila Bapak Ibu mungkin terkendala sinyal saat mengikuti rapat tepuk tenis dan lain sebagainya, monggo dapat ditanyakan di kolom chat, dan ini nanti monggo apabila Bapak Ibu saudara-saudara apabila ada yang ingin ditanyakan dan ternyata sudah ditanyakan, dan silakan untuk dapat scroll bawah di kolom chat seperti itu, karena memang yang pertama menimbang dari jumlah 300 sekolah ya Bapak Ibu dari tingkat SD, SMP dan juga SMA yang mungkin tentunya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Bapak Ibu. Jadi monggo apabila Bapak Ibu ingin bertanya dipersilakan sekarang, dan tentunya mungkin perwakilan dari pertanyaan Bapak Ibu mungkin bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, kan ngoten juga bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Niki ada pertanyaan untuk karya nanti dikirim dalam bentuk file Microsoft Word ya Ibu, dalam bentuk soft file ya. Jadi itu nanti bukan dalam bentuk scan, bukan dalam bentuk PDF, bukan dan yang sebagainya, tapi dalam versi Microsoft Word versi soft file mawon seperti itu. Karena ini nanti untuk kebutuhan juga yang akan dikirimkan ke pemerintah daerah juga, yang akan nantinya dikirimkan ke mitra penerbitan dan percetakan juga. Jadi supados nanti dapat menjadi apa nggih, file yang cukup mudah dikerjakan seperti itu. Jadi cukup dengan file Word buat apa-apa seperti itu. Baik, monggo ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini mengenai ada yang bertanya nggih, mengenai layout. Nah, itu nanti dari pihak penyelenggara nggih, Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu nanti cukup mengirimkan file yang dari karya-karya peserta didik dari 75 halaman nggih, bahasanya nggih. Kan itu berisi 75 karya. Jadi itu nanti monggo dengan model begitu saja tidak masalah, yang penting sudah ada karya. Nah, nanti perihal editing, perihal penataan tata letak, sampul dan yang lain sebagainya itu nanti akan dibuatkan oleh mitra penerbitan dan percetakan seperti itu. Jadi itu nanti bukan, memang nyun sewu bahasanya bukan tanggung jawab dari kami pihak penyelenggara, tapi itu nanti akan dikerjakan oleh mitra penerbitan dan percetakan seperti itu. Baik, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu. Ya, Monggo. mau izin bertanya, untuk yang keaslian karya itu apakah ada formatnya atau kami harus membuat sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin untuk yang di-share tadi, Pak, untuk ketentuan-ketentuan penulisan termasuk ukuran huruf, fontnya dan sebagainya, bisakah nanti di-share yang ditampilkan tadi kepada kami? Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya izin menjawab, oke. Jadi itu nanti sudah ada di dalam buku panduan semua, ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti juga sudah ada di dalam template. Jadi mengenai ukuran dan yang sebagainya, mengenai pakemnya bagaimana, itu
itu nanti sudah ada di dalam buku panduan dan juga di dalam template naskah yang ada nih Bapak Ibu. Jadi nanti monggo apabila Bapak Ibu ingin mengisikan karya adik-adik ke satu Microsoft Word, nah itu nanti monggo dapat memakai dari template yang ada seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi, matur suwun. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, yang tadi Sami-sami ya, Bu. Di sini surat keaslian saya tadi. izin menjelaskan juga mengenai beberapa pertanyaan, terutama dari Bu Inka Pista dari SMP PGRI 1. Yang pertanyaan pertama Pak, belum dijawab. Yang surat keaslian tadi loh, karya. Oh, niki kalau mengenai file template, niki sudah ada filenya Bapak Ibu, jadi nanti akan dikirimkan tautannya mengenai template. Jadi nanti monggo Bapak Ibu nanti dapat akses langsung aja mengenai template-nya Termasuk gitu. itu ya. Dan itu nanti sudah terdapat di dalamnya seperti file Word-nya bagaimana, Excel-nya bagaimana, PDF-nya bagaimana dan lain sebagainya. Itu nanti sudah ada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikirimkan juga ke nomor WA Bapak Ibu guru koordinator. Jadi nanti monggo nanti dapat ditanyakan pada narasumber program kami, karena memang dari narasumber program kami yang akan mengirimkan mengenai tautannya seperti itu gitu Bapak Ibu. Siap-siap, terima Semoga bisa kasih. menjawab. Baik, yang selanjutnya mengenai peserta yang dipesertakan pada program Pesta Budaya ini memang memerlukan pendampingan juga oleh guru koordinator dari tiap sekolah ya. Memang dari puisi yang dihasilkan dari lomba menulis puisi yang dibuka nantinya itu memang harus bersifat bebas dari unsur sara, plagiasi dan yang lain sebagainya. Memang mungkin bisa dilihat juga dari tingkat SD, SMP dan juga SMA. Itu nyun sewu nggih, Bu. Memang tujuan pada program ini itu memang untuk mengajak adik-adik untuk berkarya. Jadi memang mengenai harus bagus sekali atau tidak, harus sangat berpotensial atau tidak. Nah, itu menjadi faktor yang lebih lanjut panjang nggih Bapak Ibu. Jadi napa nggih? Mengenai puisinya itu nggih nyun sewu harus masuk akal juga karena memang ini program dari pemerintah daerah juga, apalagi kan ya ada tema, ada ketentuan dan yang lain sebagainya. Jadi monggo Bapak Ibu guru koordinator ya sebagai masing-masing pendamping dari adik-adik tiap sekolah juga yang memiliki suatu kewajiban juga ya bahwa membersamai adik-adik dalam rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir dan juga memberikan pengarahan dan juga memberikan informasi-informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Apabila nanti masih ada kebingungan dan yang sebagainya, nanti akan dikirimkan oleh narasumber program kami, yaitu panduan dan sekaligus mengenai template pengiriman karya dan juga ketentuan di dalamnya seperti apa, nanti akan dikirimkan nomor WhatsApp Bapak Ibu. Ya, mengenai kesempatan pada sore hari ini, monggo untuk Bapak Ibu silakan untuk dapat mengisi form presensi, Bapak Ibu. Jadi dari form presensi inilah yang nantinya akan kami kirimkan ke Dinas Pendidikan dan juga pemerintah daerah juga sebagai bukti telah mengikuti rapat temu teknik pada pembukaan program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023 ini. Mengenai link presensi akan dikirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi monggo silakan untuk dapat diisi seperti itu. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas antusiasme dari peserta.
dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis program, dan terima kasih kepada Saudara Rian Zulki Yudono atas jawaban yang informatif. Acara yang selanjutnya, pengumuman juara lomba membaca puisi bersama Bunda Literasi yang telah kami laksanakan pada akhir bulan September lalu. Izinkan saya untuk mengumumkan kembali juara lomba membaca puisi bersama Bunda Literasi. Juara lomba membaca puisi bersama Bunda Literasi jenjang SD dimenangkan oleh Lintang Banafsya dari SD Islam Baitunur Blora. Untuk jenjang SMP dimenangkan oleh Mita Ayu Yolandani dari SMP Negeri 1 Blora. Untuk jenjang SMA dimenangkan oleh Sinta Trimarta dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Selanjutnya, saya akan umumkan juara lomba membaca puisi bersama Bunda Literasi versi publik. Jenjang SD dimenangkan oleh Anggur Dina Swastika dari SD Negeri 1 Kunduran. Untuk jenjang SMP dimenangkan oleh Vanessa Gladys Permata dari SMP Negeri 1 Cepu. Lalu untuk jenjang SMA dimenangkan oleh Nadine Pramesta Ardani dari SMP Negeri 1 Blora. Oke, baik. Terima kasih dari penjelasan dari moderator. Mungkin Bapak Ibu Guru Koordinator mungkin masih ada bingung yang mengenai pengumuman tiba-tiba di rapat teknis ini kok ada pengumuman seperti itu kan ya. Jadi kebetulan juga kemarin terdapat kerjasama dari Bunda Literasi Kabupaten Blora ini. Di sini terdapat Daun juga menyelenggarakan lomba membaca puisi bersama Bunda Literasi seperti itu. Dan mengenai lomba membaca puisi ini merupakan rangkaian kegiatan juga dari Pesta Budaya tahun lalu ya Bapak Ibu. Jadi pada tahun lalu 2022 ini sudah selesai dan beberapa waktu yang lalu kita mendapat juga dari Bunda dan kebetulan mendapat dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah juga untuk menyelenggarakan lomba membaca puisi ini. Dan alhamdulillah juga ini lombanya bersifat gratis dan dilihat dari antusiasme dari masing-masing sekolah yang mengikuti ini sangat antusias sekali. Dan mengenai lomba membaca puisi ini merupakan puisi yang dibuat oleh karya adik-adik yang dibuat pada tahun lalu pada tahun 2022 seperti itu. Dan ini terima kasih sekali pada seluruh kandidat kejuaraan. Ini nanti mengenai teknis untuk fasilitas hadiah dan sebagainya akan dihubungi oleh narasumber program kami seperti itu. Baik. Apabila nanti dari Bapak Ibu Guru Kerso nanti bisa dilihat dari laman sosial media dari Instagram postingan Literatur Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya ucapkan sekali lagi selamat pada seluruh kandidat juara seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri rapat pada sore hari ini, peserta diharapkan dapat menghidupkan kamera untuk keperluan dokumentasi acara.
Perkenalkan, saya Aba dari sini. Untuk peserta Zoom sore hari ini, mohon menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi, nggih. 1, 2, 3. Pak Hartondo. Ulang lagi. Baik, Bapak Ibu, di sini ada tambahan, mungkin foto sekali lagi. Kita menggunakan salam literasi, ya. Jadi memang program untuk menyambut hari jadi Kabupaten Pesta Budaya. Monggo untuk tangan kanan membentuk huruf L di samping wajah, ya, Bapak Ibu. Jadi monggo semangat program Pesta Budaya ini. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ya, monggo saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, saya Aba di sini, nggih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sampun, terima kasih. Demikian sesi terakhir rapat teknis program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2023. Terima kasih kepada peserta yang telah berkenan untuk menghadiri rapat temu teknis pada sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Najwa Ramadhani Budi Sanjaya, selaku moderator pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nggih, matur sangat Bapak Ibu Guru Koordinator dari seluruh Kabupaten Blora yang saya hormati. Terima kasih sekali telah mau menyempatkan waktunya pada rapat temu teknis siang hari ini. Terima kasih sekali. Bahwa Blora merupakan bagian tanah air dengan aset kekayaan yang berlimpah. Mulai dari varietas flora yang ada dari segala penjuru buana, ragam budaya yang unggul lestari di bumi mustika, hingga kemahiran para pelajar dalam literasi pun layak dikagumi. Namun pernahkah kita berpikir bahwa Kabupaten Blora juga mampu menjadi tempat orientasi suatu kebudayaan yang maju? Demi mewujudkan cita-cita tersebut, literatur Indonesia bertekad menjadi wadah yang mampu menjembatani kemajuan aset Blora dengan membantu menciptakan masyarakat madani yang sanggup membawa perubahan menuju generasi emas Indonesia sejak dini. Maka dari itu, di hari jadi Kabupaten Blora ke-273 ini, literatur Indonesia bersama segenap peserta program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora. Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora. Selamat Hari Jadi untuk Kabupaten Blora. Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Blora. Selamat Hari Jadi Kota Blora. Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora. Selamat ulang tahun Blora tercinta yang ke-273 tahun. Yang ke-273. Yang ke-273. Yang ke-273. Selamat Hari Jadi Blora yang ke-273. Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Harapan saya, Blora semakin sukses, semakin jaya. Semakin sukses sesarengan sami-sami bangun Blora. Semoga Blora semakin maju menjadi kota yang hebat dan bermartabat. Saya berharap semoga Blora makin unggul dalam literasi, jadi lebih maju.
masyarakat berminat untuk berkunjung ke budaya semakin terangkat, budaya kesenian Blora semakin dikenal oleh kalangan masyarakat. Prestasi dalam kancah internasional Lebih unggul, lebih maju. unggul, kreatif, inovatif, Karya dan mampu memperkenalkan budaya Blora. lebih kreatif, inovatif untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kota yang dapat dikenal di seluruh dunia. Jajanku besok kok, nggak omah kok. Tunggu kok ngomah kok. Kok gitu aja. Walah. Oke, salam kenal. Ada lagi